ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa litabdil balaya. Hari musannif fi hadha kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut bab baru ya. Bab tentang qanaah, afaf, ihrisat fil ma'isyah wal infaq wa dhammus su'al min ghairi daruratin. Bab tentang qanaah, ini sikap hati. Qanaah itu ar-ridha bil ismi. Qanaah itu ridho dengan bagian yang diberikan kepadanya. Itu namanya qanaah. Siapa yang bagi? Allah. Ini hadis terus Kanjeng Nabi dawuhi. Hadis qudsi Allah berfirman, ya abdi khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai hambaku, aku menciptakan kamu untuk beribadah kepadaku, jangan bermain. Makanya teng dunya niki gak oleh awake dhewe niku bermain-main. Qad qasamtuka rizquka fala tas'ab. Aku telah membagi rizki kepadamu. Fala tas'ab, jok terlalu rekoso nak golek rezeki, ngoyo. Rasane Gusti Allah niku nak golek rezeki aja ngoyo. Nak ngibadah mon sing niku asline ngoten. Awake dhewe waliane golek rezeki ngoyo, ngibadahe gak ngoyo. Niku bab tentang qanaah. Ridho terhadap pemberian dari Allah. Berikutnya bab tentang al-afaf. Al-afaf itu menahan diri dari meminta-minta. Jadi kita tidak meminta kepada makhluk. Orang beriman mintanya hanya kepada niki nak duwe sifat ngeten iki diarani sifat afaf. Kemudian yang berikutnya al-iktisad, menyederhanakan fil ma'isyah, di dalam gaya hidup. Di bulan balen ini menyederhanakan gaya hidup. Memang ini yang diajarkan Nabi dan sahabat. Ini gak usah melok-melok gaya hidup sing neko-neko. Wal infaqi, dan bab tentang infaq, mengeluarkan harta untuk perkara yang diridhoi oleh Allah, baik untuk keluarga kita, untuk tetangga, untuk masjid, untuk apa saja. Ini adalah infak untuk perjuangan agama.
Wadhammus su'ali, dan membenci meminta-minta min ghairi daruratin, dengan tanpa keperluan yang mendesak. Ini bab tentang sikap hati yang harus dimiliki setiap kita, setiap umat Islam, umat manusia. Qala Allah Ta'ala, kita mulai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada perkara yang gremet melata fil ardi, ing dalam permukaan bumi, illa, kecuali Allahi, wajib bagi Allah. Apa yang wajib? Rizquha, rizkinya. Ini kalau dalam bahasa Arab, ini Allah memberikan 2 kali kata penekanan yang saya pahami. Jadi kalau boleh dikatakan, tidak ada perkara yang melata di permukaan bumi kecuali pasti dan pasti diberikan rezeki oleh Allah. Pasti dan pasti, jaminannya Gusti Allah ngoten. 2 perabot taukid istilahnya, yakni yang memberikan penekanan. Yang pertama adalah istisna, wa ma min dabbatin fil ardi illa, istisna. Yang kedua, Allahi rizquha. Ini adalah 2 penekanan yang ada di dalam ayat ini. Makanya tadi yang saya baca di dalam permulaan tadi, hadisnya Nabi, hadisnya qudsi, firman-Nya Allah seperti itu. Jadi kita ini sudah diberi dum-duman oleh Allah rizki kita. Enten sing diwehi sugih kali Gusti Allah. Gusti Allah niku nak ndadekne wong takdir sugih, Pak. Diwehi watu niku iso dadi emas. Watu niku iso didol kono didol kene, suwe-suwe duwe emas. Nah, cita melarat, Pak, diwehi emas dadi watu. Diwehi warisan ya entek. Takdire ngoten. Masya Allah. Mungkin YouTube ini enten wong India melarat, duit saya setengah sen, setengah sen rupiah, ya. Setengah sen itu kira-kira ya buat sampai kok 10.000, kira-kira duit 100 rupiah. Cukup selama 5 tahun harganya sudah mencapai hampir 1 miliar dolar. Takdiri sugih. Gusti Allah dawuh ning ngene Quran, kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassara. Jadi Allah menciptakan manusia dengan nutfah, min nutfatin khalaqahu faqaddara, kemudian Allah memberikan takdir kepadanya. Diciptakan di dalam perut, kemudian sudah ditulis oleh Allah rizkinya berapa, kemudian jodohnya siapa, matinya di mana, takdir. Summa sabila yassara, kalau sudah ditakdirkan maka Allah akan berikan jalan kemudahan untuk menuju takdirnya. Diwehi dalan kan jenengan kok nyontoh wong sugih iki piye to carane sugih? Jenengan ngopi persis. Urung karo Anda, soalnya jalanmu berbeda. Ya lenggian zaman SMA ning desa. Dan
rame-rame ini nandur melon. Oh, pertama nandur melon hati Pak, puluhan juta sekali panen. Akhirnya sak kampung do nandur kabeh. Kula melon nandur karo abah kula. Nandur pertama badi Pak. Nandur kedua impas. Wis mandeg gak wani nandur ketiga. Nggih ngoten niku. Oh, pedine dhewe-dhewe. Masyaallah. Boten sampai mulane kita ini yang terbaik sikap hati kita qanaah menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Atiyah adabah madaba minal hayawan wal murad jami'al hayawan alladhi yahtaju ila rizqi wa tahala bihi at-tayr wal qa'im minal hayawan. Jadi kalau menurut Ibnu Atiyah namanya dabah perkara yang melata ya semua yang memiliki nyawa termasuk binatang-binatang. Itu semua dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Pak, wabah kewan sandunya ini jiwa rizki kali Gusti. Aneh Pak, kadang-kadang kewan itu gak oleh dipateni tapi jumlahnya dikit. Ini Gusti ini kan sapi ini dibelah mendino. Padahal nak dipikir-pikir sapi ini iso dibelah ini pinten tahun Pak? Paling wonten 2 tahun 3 tahun baru bisa dibelah. Sapi anaknya paling sito. Nggih. Sapi anaknya loro jarang. Jadi ngerti Pak. Kucing anaknya itu. Tinggal kucing lho karo jumlahe gak mau gak enek dipateni kucing kecuali nek ning ngene Wuhan kono dipateni disate utawa ning Manado kono sate kucing. Ya wonten nggih mboten kerja kathah. Karena napa niku pun ditakdirni kalih Gusti Allah. Sapi alhamdulillah dengan izin Allah dilongkas korban dari pembantaian besar-besaran bertahun, alhamdulillah tidak pernah habis. Dan itu semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya firman Allah lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi di dalam ayat berikutnya bagi orang-orang fakir yang terikat untuk senantiasa berjuang di jalan Allah, mereka tidak mampu atau tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk menggetarkan, memukulkan kakinya di permukaan bumi. Apa memukulkan kakinya di permukaan bumi? Yakni mencari nafkah. Yahsabuhumul jahilun aghniya, orang-orang bodoh mengatakan mereka itu orang kaya, minat ta'affuf, karena menahan diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, mereka bisa mengenali dari wajah-wajah mereka, dan mereka tidak pernah meminta sedikit pun kepada manusia. Masya Allah. Ini siapa ini yang dipuji oleh Allah ini? Ayat ini adalah Allah memuji kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Orangnya ini sibuk untuk perjuangan agama,
saking sibuknya untuk perjuangan agama gak sempat kerja. Niki Pak, sapa sibuk ngurus agama gak sempat kerja. Dia pergi senantiasa kemana-mana diutus oleh Nabi untuk memperjuangkan agama siang 24 jam sampai tidak sempat kerja cari maisha, cari duit. Orang-orang bodoh mengira, orang bodoh itu siapa? Ya orang kafir. Mengira sahabat itu kaya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afu. Orang-orang bodoh menyangka mereka, yang orang kafir menyangka sahabat itu orang kaya. Kenapa? Karena tidak pernah meminta-minta. Terlihat dari rumah muka mereka yang luar biasa berseri-seri dan tidak ada kelihatan letih, lesu, loyo, tapi semangat senantiasa terdepan di dalam memperjuangkan agama, dan mereka tidak pernah meminta kepada manusia. Ini Gusti Allah memuji sahabat yang memiliki karakter seperti ini. Mulane Bapak yang dirahmati Allah, orang yang semacam ini mestinya lebih berhak untuk menerima zakat, infak, sedekah. Itu orang-orang yang tidak pernah meminta kepada makhluk, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat yang ini sibuk di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ingin memberikan infak kepada para pejuang-pejuang agama, termasuk guru-guru ngaji, ustaz-ustaz, itu diberi infak kepada mereka karena mereka tidak meminta sedikit pun, gak masang tarif. Makanya kasih mereka. Dan yang paling penting adalah ini tadi, ada sifat afaf, dia tidak meminta kepada siapapun, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirahmati Allah, niki problem besar umat Islam khususnya di Indonesia, bahkan problem besar bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nopo mulai cilik wis diajari budaya jaluk, minta kepada makhluk, ngemis. Ini sebetulnya bahaya besar. Umat ini, umat Islam khususnya, kalau senantiasa mulai bayi diajari ngemis, diajari jaluk, sampai kapanpun bangsa ini tidak akan bisa berdikari, tidak akan bisa mandiri. Kenapa? Karena dia senantiasa belajarnya itu bergantung kepada makhluk. Dan ini Pak, Masya Allah, beratnya di zaman sekarang. Apalagi banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan di dalam kotak hitam ini. Maka akibatnya mulai kecil pengen ngono, pengen ini, jaluk ngono, jaluk ini. Padahal kita diajari di dalam setiap sholat, mestinya kalau minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau bangsa ini berani, Pak, berani,
sudah, saya tidak butuh pertolongan siapapun, saya akan mandiri dengan kaki kami sendiri, ada keberanian itu dengan segala risikonya. Wis, bangsa ini akan menjadi bangsa yang mandiri sentara. Hari ini Masya Allah mulai cilik orang gede-gede ada kegiatan nama mesti jalur roh nek di sini kono roh aku minta berapa waktu lalu saya waktu sebelum lockdown mahasiswa saya disuruh jadi trainer life leadership. Jadi trainer leadership kalau nak mental ngemis sampai elek bongsone dhewe itu bagi bangsa inferior, tersisih dari bangsa-bangsa lain. Soalnya apa? Mental pengemis. Wong niku nak ngemis maaf. Dia tidak punya harga. Dia tidak akan bisa tegak di hadapan bangsa lain. Sampai sulino diwe wong kepethuk sing wae wonten kira-kira piro? Hormat. Oh, jamane ngono, Pak. Asu lho sampean bendina sampean cadung, Pak. Hormat kepada majikan. Bagaimana kita bangsa ini bisa sejajar dengan bangsa lain, Pak? Mental ini mental pengemis. Bahkan dari rakyat paling kecil apa meneh sing paling dhuwur iki. Kamu saya bilang waktu training leadership itu, kalau kamu pengen gak usah protes, gak usah demo bangsa ini begini begitu, utangnya akeh, lho awakmu dhewe ya seneng utang. Lho gimana Pak kalau kita kegiatan dananya dari mana? Cobalah kamu mandiri, berani kamu berkorban. Hari ini Pak, sifat inilah hilang dari bangsa ini. Sikap berani mengorbankan diri, mengorbankan apa yang kita miliki, potensi yang ada demi untuk bangsanya, demi untuk masyarakat. Gimana Pak maksudnya? Tak takoni kon iso dodolan kan? Ya iso Pak. Tapi ini dodolan gene kegiatan. Ya enak Pak, enak tak pek dhewe lah kuwi. Pisan-pisan kowe iku lho dodolan iku nek oleh bati buat untuk kegiatan itu. Baru kamu itu enggak perlu lari-lari kemana-mana cari proposal. Kamu belajar mandi. Masya Allah. Hal-hal yang semacam ini Pak di negeri ini mulai cilik dia jadi kuli, bukan diajar jadi bos jadi juragan. Lari-lari dengan tangkap di mana sesuk gede jadi apa begini jangan apa napa lari-lari jadi nomor sisi jadi biasanya jadi dokter anu kan jadi apa jadi insinyur ini kuli kabeh Pak, pekerjaan kuli kabeh. Bukan maaf ya, bukan kok ini saya merendahkan tidak. Artinya bagaimana kita ini bisa mandiri, tidak meminta kepada makhluk, hanya minta kepada Allah, dan kita budaya senantiasa memberi kepada orang lain. Aneh nak tenggene Jepang niku arek cilik itu diajari Pak SD ini
Jenengan tak ketemu besok cita-citamu jadi apa? Itu Pak. Cita-cita saya besok kalau besar saya maunya jadi penyapu jalan. Kulo minggu jadi penyapu jalan. Kira-kira ning Indonesia enten Pak sing ngeten iki, Pak. Cita-cita ngeten iki. Kulo nggih kaget. Loh, kenapa kamu pengen jadi penyapu jalan? Ya, saya pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Si Toyo, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Karena saya akan bantu orang lain pada kondisi terpaksa. Dan saya siap 24 jam untuk membantu mereka. Loh, kulo makanya kaget. Anak kulo sekolah nomriko niku cilik nang kene kok cita-citane aneh men. Kenapa? Dari kecil itu sudah diajari bagaimana dia bisa memberi manfaat kepada sesama. Ya ini dulu, wong kafir mendidik manusianya menjadi manusia terhormat. Dia tidak senantiasa mikirnya itu bagaimana memberi manfaat kepada orang lain, bukan cari keuntungan dari orang lain. Makanya kalau pernah cerita hutan mulai anak kulo kosloan, mboten nggo payung. Niku lho kancane nggo payung sito. Anak kula dipayungi, Pak. Kancane sing nggo payung niku tambah siap keplek. Diterne sampai depan rumah. Anak SD, Pak. Aku sampai karo nggih geleng-geleng. Nang Indonesia iki kira-kira niki lho Pak, pendidikan di Indonesia ini salah kok kawi. Mulai cilik wis diajari ngemis, tidak diajari mandiri, tidak diajari bagaimana senantiasa memberi manfaat pada orang lain. Kadang kita ini mengajari Pak, di rumah diajari, tapi teman-temannya wis diajari ning omah lho, ning nggone kumpul karo kancane ngono kabeh. Engko kumpul meneh ning ngono meneh. Makanya harus dirombak total Pak sebetulnya di negeri kita ini. Rombak total. Kalau enggak Pak wis ditenono Pak iki utangnya ora tambah susut. Aku gak bayar tuh. Anak dhewe kira-kira putus utangnya piro. Saking mereka orang Jepang itu siap berkorban. Pemerintah Jepang itu punya hutang, tapi hutangnya bukan kepada asing, hutangnya kepada rakyatnya sendiri. Balik keuntungannya, ya ke rakyatnya sendiri. Utang bertriliun-triliun gak apa-apa, yang utangnya kepada rakyat. Nanti dikembalikan lagi kepada rakyat. Jadi contoh nominalnya Pak, orang bagaimana mekanismenya utang. Lihat bangsa Indonesia kira ngutang ke rakyat, rakyatnya ya nanti duit. Utang sombong. Ruwet. Makanya ini Pak, ayat ini penting. Sifat yang sangat-sangat penting adalah sifat ta'afuf atau afaf. Makanya termasuk doa diajarkan kepada Nabi, kepada kita, supaya hati kita itu siap dengan segala macam keadaan dan dia tidak meminta kepada siapapun, hanya kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini kalau donga sih diajarkan di Nabi.
Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya Allah at-tuqa, sifat takwa. Ini as'alukal huda, pertama adalah huda, minta petunjuk kepada Allah, wat-tuqa, dan minta supaya kita dijadikan Allah pribadi-pribadi yang bertakwa. Wal afafa, dan sikap afaf, apa, tidak meminta, menahan diri, dia tidak mau meminta kepada siapapun, minta hanya kepada wal ghina, diberikan rasa kaya di dalam hati. Masya Allah. Lalu sahabatnya tadi gimana? Enten sahabat itu keluar saum mahri keluar ini problem dino rong dino sampai keluar 3 hari 3 malam kan gak makan hanya minum kok untuk gak ada makan. Akhirnya musyawarah ini orang Ansor itu Pak, suami istri, istrinya musyawarah, Pak jenengan dugi teng masjid, jenengan panggil Kanjeng Nabi, mbok menawa Kanjeng Nabi cak maringi awake dhewe apa to. Awake dhewe keluar. Tekan jero masjid, Pak. Pas Kanjeng Nabi khutbah-khutbahnya man istaghna abdallah, man istaghna abdallah. Siapa yang dia ini merasa kaya, maka Allah akan jadikan dia kaya. Merasa kaya bukan gaya ini wong sugih mboten. Maksudnya dia tidak meminta kepada siapapun. Siapa yang tidak meminta kepada siapapun, maka Allah akan memberikan kaya kepadanya. Dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Oke, ngono gak sido njaluk, boleh. Udah ibune arek-arek Kanjeng Nabi mang dawuh ngoten. Sapa wonge gak njaluk karomah, lho Gusti Allah bakal ngwehi kekayaan. Sapa sing rumangsa cukup marang pawe Gusti Allah bakal ngwehi kecukupan. Wis nak ngono aja pisan-pisan awake dhewe njaluk ning makhluk, ayo bareng-bareng njaluk nggih Gusti Allah. Niku tenggene riwayat Pak Pendak tahun dia meriwayatkan ketika beberapa tahun setelah itu saya itu sampai bingung ngitung jumlah harta saya. Betul-betul setelah memutuskan dia tidak meminta kepada makhluk, dia diberi kekayaan yang luar biasa oleh Allah sampai gak iso ngitung Pak. Akeh bodone. Lah ngeten iki lho Pak. Wong kafir mawon sakit Pak. Walaupun wong kafir tidak ada sikap meminta kepada Allah, Pak. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Tapi baru sikap dia pantang untuk ngemis, itu sudah diberi keberkahan. Tapi kalau mentalitas bangsa ni awake dhewe iki lho Pak, neng diajari ngemis. Kuwi kula soal iki ngoten dampingi. Ngemis. Pirang dino niki kula niki. Masyaallah 2 minggu niki lho. Bladek gawe proposal. Lah piye dikongkon negara, sing ngomong negara. Bukan untuk penelitian, Pak, untuk institusi. Sekarang untuk pengembangan institusi pun juga harus buat proposal. Lho, ngemis diajari yo. Buyar wis negara iki sampun norok buyar itu. Allahu Akbar. Makanya Pak, Masya Allah, kalau kami terus terang salut Pak dengan institusi-institusi swasta. Dia tidak butuh dana dari pemerintah, dan dia tidak meminta dari institusi-institusi mungkin pondok, mungkin apa yang mandiri seperti itu luar biasa. Apalagi mandirinya dengan unit-unit usaha yang mereka bangun, itu luar biasa. Itu sebetulnya untuk melatih karakter kita ya di tempat-tempat seperti itu pada anak-anak kita.
Diajari bergantung hanya kepada Yesus. Tunggal menit ya, 5 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi dan orang-orang apabila mereka berinfak maka mereka tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kikir. Bahkan baina dzalika, dan dia ketika berinfak di antara keduanya, artinya yang sedang-sedang saja. Ini orang termasuk dipuji Allah. Orang kalau dia berinfak, orang yang beruntung, dia tidak boros. Ini terjemahannya banyak. Salah satunya ini adalah infak untuk keluarga, termasuk kepada keluarga itu termasuk kategori infak. Jadi membelanjakan harta untuk keluarga juga tidak terlampau boros. Termasuk infak lagi, membantu fakir miskin dan sebagainya, itu juga termasuk infak, juga tidak terlalu boros. Kalau terlalu boros infak memberikan orang lain, akhirnya sampai keluarga sendiri kekurangan, itu juga tidak boleh. Makanya setelah dikeluarkan zakat, makanya di dalam beberapa riwayat sahabat-sahabat, lupa ada sahabat yang makomnya betul. Kalau makomnya tinggi seperti Abu Bakar, seluruh hartanya diinfakkan, tidak apa-apa, karena semua keluarganya juga siap ridho. Itu seperti Abu Bakar. Yang kedua seperti Sayyidina Umar, separuh hartanya diinfakkan, separuh untuk infak kepada keluarga. Level yang ketiga, sahabat Sayyidina Utsman, sepertiga. Itu minimumnya para sahabat itu sepertiga hartanya yang digunakan untuk keluarganya. Sepertiga yang diinfakkan, 2/3 untuk ahli keluarganya. Itu begitu. Setelah dikeluarkan zakatnya, setelah dikeluarkan zakat. Itu para sahabat itu batasan tidak berlebihan, tapi tetap sesuai dengan makomnya. Tetapi khusus untuk pembelanjaan keluarga, itu kita jangan terlampau boros. Akhirnya banyak membeli perkara yang sia-sia. Kira-kira jenengan nak buka lemari, klambi ini sampai piro? Sing dinggo piro? Jenengan tinggal itu tumpuane sak ngono, sing dinggo niku. Masya Allah, paling telung gitu. Bolak-balik paling kuwi telung. Soale napa? Nak dinggo kabeh, ngesane sing nyuci. Aduh wis males. Lah ngoten, Pak. Lah iki daripada itu klambi iki nek nggih sedekah tak wis Masya Allah. Niku lho, Pak. Kita nafsu soalnya. Pemenang nang mlaku ning gone jenenge Mbah Mol. Ning gone Mbah Mol mlaku celingram mripate ngono. Wah, apik iki langsung. Apik iki tuku. Akhirnya lho barang itu dituku, mulai dituku sampai orang pernah diunggu. Dituku. Akhirnya nyun sewu. Nak jarine niku dienggo setan. Hati-hati. Niki jenenge infak yang boros. Makanya kita ini sebetulnya kalau mau beli apa diperhitungkan matang-matang. Iki kanggo ora, nek kanggo mending dileboni musala tasrif ae. Masyaallah. Nggih. Mulane niki kita jangan boros. Demikian juga jangan kikir, mau medit pol, duitnya disuwipen kabeh, begitu disimpen mati, gak digawa, gak pernah tinggal, nyenyek dibacaan butuh-butuh. Lani aja terlalu kikir, medit, sebawa mangane ditaker mau medit kawan-kawan. Jadi kita tengah-tengah saja, yang biasa-biasa saja, jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir. Itulah orang-orang yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nak gak duwe, nak gak ono, yaitu tadi kalau tidak ada, kita setiap gaya hidup kita tidak meminta-minta kepada makhluk, hanya meminta kepada Allah. Itu kalau gak ada. Kalau ada kelebihan kita infakkan. Nomor satu. Kenapa? Karena nanti menyesal. Kalau kita punya harta kok tidak diinfakkan, di jalan Allah nanti menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan Engkau tunda ajal saya barang sekejap saja ya Allah. Fa saddaqa. Tunda sekejap aja ya Allah, sekejap saya mau bersedekah. Fa saddaqa wa akum minas sholihin, dan aku termasuk menjadi hamba yang soleh. Wong mati niku sing digetuni mergo oleh urung sedekah. Mulane upama mbiyen niku jenengan mengki tengene kubur ngene akhirat niku menyesal. Mbiyen iki aku tuku klambi kok sak kebeke lemari kae. Upama kae tak sedekah ngono lah aku wis oleh ganjaran sing luwih akeh. Kita akan menyesal. Makanya monggo Pak, seperti yang kemarin, gaya hidup sederhana, jangan meminta kepada siapapun, kita senantiasa memberi. Mindset kita ini kita rubah Pak. Jangan sekali-kali kita pengen ngemis, tapi mindset kita rubah, memberi. Nanti bangsa ini akan menjadi bangsa yang mandiri. Nah, mboten 11 lagi ini bagaimana? Akhirnya karena budaya minta ngemis, uang nak selalu minta, itu nanti terus dia akan diberi kefakiran. Makanya nak uang bisa dijadikan fakir seperti itu Pak, walaupun diberi sumber daya alam yang melimpah ruah, tongkat dan batu jadi tanah, masih kayak mau tempat awal tetap jadi kere. Mulane monggo bareng-bareng ini dirubah, kita rubah mindset kita untuk senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Nanti kita akan menjadi bangsa yang mandiri. Dan Allah yang baik-baik ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan nanti mudah-mudahan anak-anak cucu kita dijadikan anak cucu yang bermartabat, anak cucu yang senantiasa di dalam keridhaan Allah seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ada ditanya gitu Bapak di sini. Terkait ini juga ya, seperti di Mas Hamba ya. Ini memang kalau kita lihat videonya itu masalah rumah nggak ketiga, bagaimana kita menyikapi keadaan yang demikian? Apakah kita cukup bergantung hanya kepada Allah, atau kita yang berada di luar ini berlomba-lomba untuk sedekah untuk mereka? Itu sudah benar sikapnya dua tadi yang sudah saya sampaikan. Yang terkena musibah itu tidak meminta kepada makhluk yang tertimpa musibah, tetapi orang yang di luar yang melihat harus berlomba-lomba memberi manfaat kepada orang lain. Apalagi dalam kondisi seperti itu kita harus segera membantu, karena orang beriman itu adalah innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Kalau saudara Pak kaki ini kesandung mripate ya brebes, tangannya langsung bergerak Pak, mbuh golek apa untuk membalut kakinya, golek obat merah, golek apa. Kita mesti begitu Pak, tanggap begitu. Ada saudara kita ada yang sakit, ada yang menerima musibah, ada apa, segera kita bantu. Walaupun tidak ada gerakan untuk menggalang dana, transfer aja. Nah, perlu singarakan bisa. Cuma memang dari segi orang yang
tertimpa musibah yang paling baik kita tidak meminta kepada siapapun, hanya minta kepada Allah. Hari ini Pak, karena budaya mengemis, akibatnya luar biasa, ada bencana tambah dimanfaatkan galang dana Pak. Dana ini kumpul sing ditransfer ono piro liyane lah pun iki lho entek ancor nek Covid per orang dapat sekian juta, akhirnya di Covid ini ancor Indonesia ini Pak, remuk pokoknya remuk. Karena apa? Semuanya seperti itu. Gitu. Apa jadi misalkan kita yang di luar, misalkan kita di bidang lapangan, dan kita tidak sudah apa-apa kan tidak tergolong kafir. Ya. Kalau tergolong kafir, nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Nanti esensi atau hakikat penilaian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memutuskan dia termasuk bakhil atau tidak. Tetapi kita bisa mengukur untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain ya kita sangat baik. Kalau untuk diri kita bisa mengukur kok. Saudara kita di Masamba ada seperti itu. Ini kita sudah mengirim ke sana. Tetangga kita nggak usah jauh dari Masamba yang terdampak, kita sudah bantu. Bahkan di dalam hadis, masya Allah, hadis qudsi, wahai hambaku, aku lapar. Siapa yang memberi makan kepadaku? Allah berfirman begitu. Malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana engkau hambamu harus memberi makan kepadamu sedang engkau adalah Maha Rahman, Maha Tinggi, Maha Pemberi rezeki. Maka Allah sampaikan, hambamu di sudut kampung sana kelaparan. Siapa yang memberi makan mereka, maka seolah-olah memberi kepada Allah. Sampai di panokne. Artinya kita harus peka Pak terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu tidak hanya sekitar kita, siapa saja yang kita tahu di ujung bumi manapun, terutama umat Islam, ini saudara kita wajib untuk membantunya. Monggo kita bantu saudara-saudara kita. Mungkin di Masamba ada yang kesusahan sampai banjir bandang seperti itu, dan nanti kita bantu mereka. Itu begitu. Juga tetangga kita. Jadi yang kesusahan, bahkan yang paling dekat dengan kita adalah saudara. Bahkan prioritas Pak, kalau kita ini mau bersedekah, itu memang nomor satu itu kepada orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita. Karena pahalanya dua, satu pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Jangan kualik, kadang-kadang kualik Pak, karo dulure medhit, karo wong liya lomah. Kualik awake dhewe sering ngoten. Karo dulure dhewe medhit, jemene kok dulure dhewe Pak. Niki sing cilaka Pak, karo wong tuane dhewe lho medhit. Niki gawat niki Pak, kita durhaka kepada orang tua kalau kepada orang tua sendiri saja medhit. Mulane kita kepada keluarga lemah, kepada tetangga juga lemah, kepada semua umat Islam terutama yang tertimpa musibah, monggo segera kita bersama-sama kita akan bantu. Nggih, mawon nggih. Nggih. Ribet Pak? Proposal korban boten. Nang nulis niku Pak untuk diri sendiri satu.
atau untuk kepentingan institusi. Itu juga sebetulnya. Loh, kalau kurban apa untuk kepentingan diri atau institusi? Tidak, untuk masyarakat. Galang dana untuk orang yang susah itu bukan masuk dalam kategori pengemis karena bukan dimakan dewe. Ya, termasuk kategori pengemis, yaitu mang nak galang dana oleh sing 100%, sing 90% dipek dhewe, sing 10% sing diweno lah kuwi iku maling. Nggih, niku nggih kita meminta-minta kepada orang lain untuk bersedekah, bahkan itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Orang yang termasuk mendustakan agama itu kan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Aro'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu bukan termasuk kategori peminta-minta. Sing masuk kategori peminta-minta tadi adalah kalau untuk kepentingan pribadi atau kepentingan institusinya. Niku ngoten nggih. Insyaallah teman-teman, dan Allah berikan taufik dan kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.